so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Selama mereka dapat bertahan sampai bala bantuan tiba, mereka dapat menyerang umat manusia sebelum dan sesudah bala bantuan yang mengalahkan umat manusia secara mewujudkan sehingga mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tidak sulit bagi orang-orang tinta untuk mendapatkan berita tentang hari pertama larangan besar. Mongko tidak hanya memiliki kekuatan untuk memelihara orang-orang tinta, keberadaan aneh semacam ini memiliki keuntungan yang tidak dapat dicapai dengan cara apapun dalam mengirimkan informasi. Dilihat dari hasil tidak lanjut, tanggapan orang tinta tidak dilakukan lagi sangat benar. Jika Anda tidak kembali ke bea cukai selama Anda terus mengadopsi posisi bertahan ini, Anda dapat sepenuhnya mendukungnya selama lebih dari 10 tahun dan tunggu bala bantuan untuk membantu, kecuali jika umat manusia mengambil keputusan dengan cara apapun, meluncurkan serangan umum dan ambil tanpa kembali sebelum bala bantuan tinta tiba. Kalau begitu, orang-orang Kohafe bertemu dengan bala bantuan keluarga klan tinta di jalan. Apakah ada konflik? Yang bertanya. Mi Jinglun dengan cepat menjawab, tidak untuk saat ini. Pengawal fight tidak banyak, semuanya kuat. Mereka cukup berhati-hati. Sebaliknya, pasukan klan tinta berbaris dengan tujuan untuk yang jelas mengawal fight. Kemudian menemukan situasinya, dia segera menyampaikan berita ini, dan pada saat yang sama sepenuhnya membantu kemajuan bala bantuan Mozu. Tetapi dengan cara ini peletakan susunan ruang akan tertunda. Ini juga tidak mungkin. Menurut rencana semula, orang-orang yang berangkat pertama di bawah kepemimpinan Liu Yi akan meletakkan susunan ruang di sepanjang jalan di luar kota terlarang besar Jotian, sehingga akan nyaman bagi umat manusia untuk mengambilnya setelah kembali ke bea cukai. Langsung ekspedisi di hari pertama Great Forbidden menghemat banyak waktu di jalan. Namun saat ini mereka menghadapi bala bantuan Mozu di jalan dan peletakan susunan ruang pasti akan tertunda. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka masih perlu menghilangkan beberapa jejak sehingga bala bantuan Mozu tidak akan menemukan petunjuk apapun. Setelah berita dari pengawal fight kembali, Mi Jinglun segera menyadari keseriusan masalah dan segera meluncurkan serangan ke-7. Jika tidak, dia tidak dapat menghubungi Yang Kai. Dapat dikatakan bahwa awal pertempuran ini terutama karena Mi Jinglun ingin menyampaikan berita itu kepada Yang Kai. Adapun serangan jika dia tidak kembali itu hanya masalah rutin. Dalam kehampaan Yang Kai disembunyikan tenggelam dalam pikirannya. Pasti ada beberapa perubahan di hari pertama Great Forbidden, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Hanya dari hasil saat ini, pasukan tinta yang mundur mungkin berada dalam situasi yang buruk. Jika tidak, orang-orang mau tidak akan membiarkannya. Hari pertama kehidupan penuh dari larangan. Kasus terburuk adalah mau benar-benar bangun dan menghancurkan blokade kota terlarang besar dan mundurnya tentara Meksiko. Sementara resiko seluruh tentara dimusnahkan. Menekan kekhawatiran dan kesemutan di hatinya, Yang Kai mencoba yang terbaik untuk menemukan jejak kejelasan dalam situasi kacau ini. Setelah beberapa saat, dia berkata menghitung waktu dan memakan waktu hampir 10 tahun bagi bala bantuan tinta untuk mencapai sisi tanpa kembali. Atau Noritun pas dan situasinya tidak terlalu buruk, tetapi yang harus datang akan selalu datang. Mi Jinglun menjawab dengan lembut. Jadi kita harus mengambilnya sebelum bala bantuan Mozu tiba dan tidak kembali. Jika tidak begitu, bala bantuan Mozu tiba, tinta tidak akan kembali. Jika pasukan klan dikirim lagi, kita akan menghadapi situasi mengapit dari kiri dan kanan. Jika situasi ini benar-benar terjadi, sulit untuk mengatakan apakah pasukan manusia bisa selamat dari bencana. Namun dalam situasi ini sangat sulit untuk menang tanpa kembali. Seluruh umpan balik diatur oleh Monaye seperti cangkang kura-kura. Mi Jinglun berkata lagi, berikan tentang hal-hal yang baik. Sekarang musuh dalam terang, saya dalam kegelapan. Yang Kai mengangguk ini memang keuntungan orang-orang tinta. Mungkin tidak menyangka bahwa gerakan mereka telah terungkap. Harus dikatakan bahwa sebelum perang, organisasi khusus seperti pengawal fight didirikan. Ini benar-benar trik ajaib untuk membiarkan mereka meletakkan susunan ruang terlebih dahulu. Jika pengawal fight tidak berangkat terlebih dahulu, mereka akan secara tidak sengaja bertemu tentara klan tinta. Bala bantuan orang mau datang dan manusia tidak tahu situasinya. Bagi manusia itu akan menjadi bencana. Saudaraku, Yang Kai berteriak, saya ingin menyelidiki situasi bala bantuan ini. Kamu pergi sendiri. Mi Jinglun sedikit terkejut. Aku telah mengirim seorang untuk menyelidiki. Yang Kai berkata, saya akan melihatnya sendiri. Jadi saya dapat yakin
Beberapa hal perlu diverifikasi. Saya harap situasinya tidak seburuk yang saya kira. Mi Jae-lun berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa, tetapi jika kamu tidak muncul untuk waktu yang lama, sulit untuk menjamin bahwa Menaya tidak akan selalu banyak berpikir. Biarkan dia memikirkannya, tetapi pertempuran ini masih membutuhkan saudara senior untuk merencanakan dan menunda sebanyak mungkin untuk sementara waktu, dan kemudian mengakhiri pertempuran setelah aku kembali. Ini bukan masalah, Mi Jae-lun setuju. Sekarang orang-orang mau hanya bisa bertahan, dan inisiatif ada di tanganku. Ketika perang akan berakhir, kita memiliki keputusan akhir. Saudara Lau, ketika Yang Gai selesai berbicara, dia sudah mendesak teknik rahasia untuk melarikan diri dari tempat asalnya. Dalam waktu singkat dia tiba di kamp perlombaan manusia sementara setengah hari lagi, di mana ada dalam alam semesta dengan sebuah arai ruang candi. Melihat penampilan Yang Gai, dua murid pengawal Void yang tinggal di sisi semuanya kagum. Tetapi yang satu ini yang tertinggal di wilayah utara sepanjang waktu dalam ke sini karena sesuatu alasan. Namun mereka tidak banyak bertanya, dan di bawah instruksi Yang Gai mereka menyiapkan lingkaran sihir ruang angkasa dan membiarkannya berteleportasi. Setelah transmisi dan transit lagi dan lagi, sosok Yang Gai terus menyapu ke kedalaman medan perang tinta. Selama mengabaikan beberapa kali sebelum dengan mudah memblokirnya. Setelah itu dia menjulurkan kepalanya keluar dari pintu domain lagi dan menatap Diallo tidak jauh sambil tersenyum sangat bersemangat. Tanggapan yang terima sama seperti sebelumnya, itu masih merupakan serangan kejam oleh kekuatan klan tinta, dan Yang Gai dengan cepat kembali. Jadi dalam 10 nafas waktu berikutnya, adegan seperti itu yang membuat Diallo dan klan tinta lainnya merasa konyol dan tak berdaya muncul 7 atau 8 kali berturut-turut, menyebabkan mentalitas mereka meledak dan suasana hati mereka menjadi tidak seimbang. Urat biru di dahi Diallo hampir meledak meskipun ketika dia mengambil tugas mencegah Yang Gai menginjakkan kaki dan tidak kembali, dia tahu bahwa kemungkinan kegagalannya tinggi, karena Yang Gai hanya harus menahan satu putaran. Jika dia ingin secara paksa keluar dari gerbang domain dengan kekuatannya, klan tinta tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dan Yang Gai memang memiliki modal seperti itu. Dia memiliki tubuh naga suci dan memiliki kulit yang tebal, serangan yang cukup kuat melukai parah dan bahkan membunuh peringkat ke-9 umat manusia biasa. Tidak mungkin menyebabkan kerusakan fatal badannya, paling-paling dia akan menderita cedera yang tidak ringan atau serius. Selama Yang Gai menerobos dan tidak kembali dengan sarana dan energi klan tinta saat ini, tidak ada cara untuk menahannya terlalu banyak. Intinya dia adalah memberikan luka yang cukup pada Yang Gai sebelum menembus level. Jika demikian, maka dia hampir tidak bisa membuat penjelasan dengan Monaye. Sebagai sisi pertahanan tidak sulit untuk melakukan ini, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Gai benar-benar bisa membuat kehidupan bunga yang tak tahu malu. Setiap kali dia menunjukkan kepalanya, orang-orang kuat di pihak klan tinta berusaha sekuat tenaga untuk menyerangnya, karena jika dia tidak melakukan ini, tidak ada yang bisa mengatakan apakah dia benar-benar akan melompat keluar seperti ini. Setelah klan tinta melakukan serangan, dia dapat langsung mundur ke wilayah utara dan dengan mudah meredakan serangan klan tinta. Dia tiba-tiba merasa jelas bahwa klan tinta harus memiliki inisiatif mutlak dalam konfrontasi seperti itu.